membahas lebih spesifik kepada artikel. Artikel itu apa sih? Nah, artikel adalah karya tulis yang berisi pendapat kita, gagasan kita, kritik dan saran kita terhadap apakah itu topik atau peristiwa atau persoalan, tetapi tetap memerlukan cek fakta dan data di lapangan. Gitu ya, teman-teman. Jadi berdasarkan fakta dan data itulah kita memasukkan sudut pandang kita, seperti itu. Nah, artikel ini teman-teman ditulis berdasarkan sudut pandang penulis, mengandung gagasan aktual, bersifat intelektual. Artinya memang ada esensi bahwa itu memang ditulis dengan teknik kepenulisan dan juga dengan konten yang memang sesuai standar KBBI dan PUEB, ya. Originalitasnya maksudnya memang ini sesuai dengan bahwa kita memang yang memegang eh, hak ciptanya, seperti itu. Artinya memang tidak plagiasi. Originalitas itu memang idenya kita, gitu ya teman-teman. Dan mengungkapkan masalah dan ada solusinya. Ini izin teman-teman typo, ini singkat, padas, dan tuntas ya. Bahasanya juga sederhana, jelas, hidup, menarik, segar, populer, dan komunikatif. Dan juga menyangkut kepentingan publik dan ditulis dengan atas nama. Artinya apa teman-teman? Setelah judul, nama kita harus ada. Siapa penulisnya harus jelas. Kenapa? Karena itu dapat dipertanggungjawabkan gitu ya teman-teman. Kita akan lanjut. Nah, di dalam sebuah tulisan yang kita berikan adalah bukan sekadar menyampaikan informasi, tapi lebih kepada bercerita. Ini tadi udah kita bahas. Orang suka mendengar cerita, pengalaman, dan bukan sekadar fakta-fakta. Saya ingin menekankan kita ketika menulis sekedar, bukan sekedar teman-teman, tapi kepada sekadar, gitu ya. Itu kata yang benar gitu. Nah, tetapi kita harus lihat kembali ketika kita ingin menulis sumber-sumber data kita ambil dari mana sih? Akan sangat tidak dianjurkan ketika kita mengambilnya dari blogspot ataupun personal website atau personal pribadi orang, website pribadi orang nggak boleh. Kalau kita hanya ingin sekedar membaca Wikipedia boleh, ya, YouTube juga boleh. Tetapi ketika ingin mendapatkan sumber yang bagus itu adalah jurnal yang memang terstandarisasi, gitu ya teman-teman. Dan bumbu yang ingin kita pakai untuk menulis apa sih gitu ya? Ini, entertaining first, educational facts later. Artinya apa teman-teman? Tentu ini nggak mudah ketika kita bicara menulis artikel. Maka teman-teman ini nanti seiring dengan perjalanan menulis kita gitu ya. Kita nanti akan lama-lama bisa menghibur lewat tulisan kita. Ini saya alami sekali ketika membaca tulisan catatan pinggir punya Gunawan Muhammad. Jadi catatan pinggir itu adalah beberapa edisi buku yang dijadikan buku gitu ya. Tetapi itu adalah kumpulan dari artikel-artikel Tempo milik dari Gunawan Muhammad. Teman-teman saya anjurkan membacanya, keren banget gitu ya. Nah ini mari kita lihat. Tahu nggak kenapa orang Sumedang pintar-pintar katanya? Kenapa? Soalnya banyak tahu katanya. Sebentar ya teman. Oke, baik. Mari kita lanjut teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, yang harus kita perhatikan kembali ketika nanti kita menulis adalah formula ternyata. Wow, ternyata jadinya endingnya seperti ini ya. Jadi jangan sampai cerita ataupun artikel kita itu ya flat aja gitu atau mudah ditebak gitu ya teman-teman. Artinya memang harus memunculkan curiosity atau rasa ingin tahu pembaca gitu. Nah, apa sih anatomi sebuah artikel teman-teman? Selalu dimulai dengan judul, kemudian nanti nama kita di bawah, nah kemudian pendahuluan atau intro. Nah intro ini teman-teman adalah kalimat yang menarik dan menggiring pembaca masuk ke dalam cerita, dan ini tidak boleh lebih dari 3 paragraf. Sedangkan untuk isi cerita ini mengopas persoalan atau judul yang kita angkat, dan bridge itu adalah mempertajam isinya untuk nanti digiring kepada ending. Tetapi ending dalam tulisan tidak melulu itu adalah kesimpulan, tetapi boleh itu berisi ending terbuka yang mengajak pembaca itu berpikir, boleh dengan pertanyaan terbuka gitu ya, teman-teman. Nah, saya menyajikan sebuah tulisan di sini, teman-teman, kurikulum Merdeka menyongsong pendidikan abad 21. Ada lead, ini lead awalnya. Lihat teman-teman, penulisnya Erlina Siahaan. Ya, sebagai negara yang selalu bertransformasi, Indonesia merancang sebuah revolusi pendidikan meluncurkan program kurikulum Merdeka. Lihat teman-teman,
Judulnya kurikulum merdeka, maka di kalimat pertama kurikulum merdeka harus muncul. Itu namanya bagaimana memunculkan tulisan yang ramah SEO. Ya, eh, hal-hal seperti ini harus, judul ini harus terulang di 3 kalimat pertama, gitu. Kalau itu muncul di 3 kalimat pertama, kayak ini abad 21 muncul di ujung gitu ya, seluruh kata-kata ini masuk di dalam cerita ini, itu namanya tulisan yang ramah SEO. Seperti itu ya teman-teman. Saya mengupas tentang gimana sebenarnya kurikulum ini dirancang, dan ini seperti yang dikatakan Toni Morrison, pendidikan itu kunci untuk pintu emas dunia yang indah. Gitu ya teman-teman. Ini badinya. Oke, ini Bright-nya. Nanti teman-teman boleh baca. Body itu sebenarnya lebih mengisi, mengupas tentang isi dari highlight judul kita. Ya, ini kita masuk ke dalam apa yang ingin kita bahas seperti itu ya. Dan Bright ini teman-teman adalah merupakan sebuah pencetus atau memperuncing apa yang kita bahas gitu ya. Nah, di sini dia muncul sesuai dengan visi Morrison. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu emas. Ini dipertegas kembali gitu ya. Nah, di ending teman-teman, saya ini bukan merupakan kalimat pertanyaan terbuka, tetapi lebih kepada sebuah pernyataan mempertegas. Seperti itu ya.